Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Aset Konsultan. Saya sekarang berada di perumahan Rengganis di daerah Kaliurang. Kita akan jalan-jalan ke perumahan Rengganis ini. Kebetulan saya menggunakan sepeda ya. Bisa dilihat di kanan kiri rumah tipe 46. Perumahan Rengganis rumah tipe. Kita melihat perumahan kemarin itu di perumahan Rengganis ini kebetulan yang manajemen untuk pembangunan sendiri dikoordinir oleh ARZ Konsultan ya. Dan di sini ada kemarin itu kejar target 200 rumah selama 1 bulan. Nih, kita bisa lihat di sana. Target 200 rumah per bulan. 1 bulan, dalam 1 bulan ya. Kalau nggak salah itu di bulan Agustus kemarin. Ini yang besar itu di sini adalah tentara di Armet Jember. Ini rumahnya. Jadi di sana satu. Tiga. Prediksi 200 rumah. Ini dikhususkan untuk perumahan tentara kemarin ya. Rumah tipe 30, hampir sama dengan yang ada di perumahan Ajo. Ini rumah tipe 36 kan? Banyak sekali rumahnya ya. Ini rumah baru yang ditargetkan kemarin 1 bulan langsung menggunakan bata merah. Di sini di perumahan Rengganis ini ya teman-teman, ini bisa kita bisa memilih menggunakan bata merah atau menggunakan bata ringan. Untuk menurut harga sama saja sih. Untuk kerapian ya lebih rapi pasti bata ringan seperti ini, bata ringan. Untuk lebih kerapian lebih bata ringan. Tapi cuma perbedaannya yaitu kalau bata merah rata-rata, kalau bata merah itu dingin, keuntungannya dari bata merah tidak seperti bata ringan. Kita berkeliling. Itu di belakang tuh banyak lagi sih sebenarnya. Berapa ratus rumah di sini. Mungkin sekitaran 600 rumah. Kanan kiri ada. Ini adalah kantor Rengganis ya. Di sini kita jalan-jalan di perumahan Rengganis. Kebetulan ARZ Konsultan dengan perumahan dan juga manajemen proyek. Karena pembahasan kemarin itu Rengganis itu hampir kolab gara-gara manajemen proyeknya amburadul pertama kali. Dan di sini ARZ Konsultan diberi rezeki untuk memanajemen proyek tersebut. Dan alhamdulillah Rengganis sekarang lumayan manajemennya lumayan bagus. Saya tidak mengatakan itu terlalu bagus dan bagus sekali, karena
eh, takutnya nanti mempromosikan ARZ Konsultan sendiri. Rengganis sekali orang gitu. Permasalahannya untuk manajemen proyek tersebut, seperti halnya teman-teman lihat di sini, untuk manajemen proyek itu dari pembangunan. Jadi kita harus meminimalisir eskalasi atau kenaikan anggaran pembangunan dari anggaran awal, karena kerugian dari pembangunan tersebut biasanya itu bangunan dikatakan merugi jika tidak dimanajemen secara bagus untuk pembangunan tersebut. Mungkin kalau untuk satu rumah atau dua rumah santailah kita untuk memanajemen pembangunan. Tapi bagaimana kalau untuk pembangun setiap bulan 50 atau ada target untuk bulan ini 200 rumah. Jadi kita harus memanajemen yang bagus, dari bahan, dari tukang, itu harus sinkron. Biasanya itu kalau semuanya pembangunan seperti pembangunan perumahan berskala besar, skala banyak, mungkin di daerah Jawa 200 itu skala banyak ya per bulannya. Yang harus dipastikan manajemennya yaitu bahan. Jika tukang menggunakan sistem borongan, tapi saya sarankan untuk pembangunan banyak, pembangunan perumahan yang menggunakan banyak tenaga, lebih baik menggunakan borongan saja. Kebetulan yang sini ARZ Konsultan juga membangun pemasaran untuk Rengganis sendiri. Setelah kita berkeliling-keliling, kita ngecek santai-santai di sini ya teman-teman. Sebenarnya ada sih kuncinya, tapi saya malas yang masuk. Mungkin next time untuk kunci rumah yang ada di belakang kita akan masuk dan kita melihat di dalamnya seperti apa ya teman-teman. Masalah kerapian dan sebenarnya kita di sini ARZ Konsultan juga quality control terhadap pembangunan ini. Seperti saya dan teman-teman itu quality control di sini. Ngecek kualitas pembangunannya. Mungkin sederhana sih. Quality control itu apa? Ya kita ngecek kualitas. Bagaimana pembangunannya itu, pengecorannya itu harus terlihat rapi, plesterannya harus terlihat rapi dan terlihat simetris. Dari lantai-lantainya tidak ada yang ompong di dalam, atau semen di dalam lantai itu tidak ada yang ompong. Terus dari jendela, kusen pintu, dari galvalum itu rapi semua, dan juga kebocoran juga harus dicek. Dari genteng, ini kebetulan di sini menggunakan genteng beton untuk di Rengganis. Karena apa sih? Untuk genteng karang pilang atau genteng apa yang disebut dengan genteng tanah liat itu di sini terlalu sedikit untuk pembuatnya ya. Maksudnya apa? Kalau genteng karang pilang dan itu pengrajinnya tuh sedikit. Kalau genteng beton tuh paling banyak di sini, genteng beton terus. Ya keunggulannya masih ada masing-masing sih. Kalau untuk genteng beton itu bisa skala banyak itu bisa, tapi untuk genteng karang pilang itu kalau untuk dituntut target itu tidak bisa, karena pemesanannya cukup sulit. Untuk genteng karang pilang jarang, langka untuk daerah ini. Kalau untuk satu rumah atau dua rumah mungkin bisa. Keunggulannya genteng karang pilang itu atau genteng bata, genteng tanah liat itu dingin sih, lebih dingin. Nanti kita coba pakai termogan. Perbedaannya genteng beton, genteng karang pilang dan spandek.
biar teman-teman bisa paham di sini. Yang dinilai sebenarnya sih kesejukan di rumah ya, meskipun rumah kecil, kalau dilihat sejuk itu bagus sih buat kita, apalagi buat pemilik rumah. Kenapa? Karena di dalam itu kalau untuk siang kan rata-rata, apalagi rumah khususnya di daerah Jember atau di daerah memang dataran agak rendah lah, itu memang apa ya, permasalahan utama itu adalah panas. Mungkin kalau untuk ber AC, orang di daerah kota yang menggunakan AC mungkin tidak perlu begitu khawatir sih kalau untuk panas. Tapi bagaimana dengan orang yang meterannya atau listriknya itu 450, 900, AC 1300 misalnya kan. Nah, itu gimana ventilasi itu? Kalau untuk segi arsitektur, gimana ventilasi itu tetap terjaga? Jadi ada ventilasi keluar masuknya air. Sorry, keluar masuknya udara, maksud saya ya. Dan juga kita bisa melihat dari tinggi bangunan tersebut. Tinggi bangunan itu meminimalisir panas di dalam ruangan ya mas, teman-teman ARZ Konsultan. Meminimalisir, nah ini kan tingginya beda, tingginya sampai 4 meter kan, di sini 3 meter itu. Meminimalisir panas dari tinggi. Habis gitu udara. Nah udara ini juga punya, maksudnya udara tuh punya kelemahan sendiri ya teman-teman. Kalau untuk udara intake-nya, airflow-nya itu, jadi udara keluar masuk itu kelemahannya yaitu tentang jika hujan harus diminimalisir lah, seminimalisir mungkin. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe di ARZ Konsultan. Nanti kita akan jalan-jalan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.